segera, kemungkinannya adalah 3. Yang pertama adalah ekspres, jadi di sini mengekspresikan kemarahannya, dan yang kedua itu kontrol. Di kontrol ini satu penekanan, dan ini memang berelasi dengan ciri-ciri kepribadian tertentu yang internalizing tadi, jadi menekan rasa marahnya, menekan rasa takutnya, menekan rasa malunya, meskipun itu muncul, itu ada, itu dikontrol. Dan kemudian yang ketiga adalah shock disbelief, menjadi sulit berkonsentrasi dan sulit mengambil keputusan. Nah, yang terjadi pada Ibu PC berdasarkan teori ini lebih sesuai dengan respon yang kontrol. Jadi seolah tidak ada emosi apa-apa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, itu merupakan satu bentuk defense mekanisme untuk bisa tetap tegar, seperti itu. Defense mechanism. Iya, mekanisme pertahanan jiwa. Dari sekian banyak korban yang pernah ahli temui, berapa persen yang melakukan defense seperti ini dibandingkan dengan yang langsung melapor ke kepolisian ataupun ke dokter dengan melakukan visum? Kalau dilihat dari Indonesian Judicial Research Society di tahun 2021, yang margin errornya itu 2% dari data populasinya, itu menunjukkan bahwa kebanyakan akan menarik diri, ya, takut, malu, merasa bersalah, yang bisa menggunakan ketiga respon tersebut. Yang terbanyak adalah upaya-upaya untuk kemudian dia tidak melakukan pelaporan. Jadi menyelesaikan sendiri, mengendalikan sendiri situasi gemuruh, situasi psikologisnya yang ada pada dirinya. Sedikit sekali yang kemudian berespon yang betul-betul mengekspresikan kalau dari riset yang ada. Apakah ini juga yang disebut sebagai, karena di Indonesia menganut culture of silence terhadap kekerasan seksual, ahli, bagaimana pendapat ahli? Bisa, karena selama ini terjadi banyak reviktimisasi terhadap korban perkosaan, tidak dipercaya, dianggap turut serta hingga terjadinya peristiwa itu. Ini juga menjadi satu stigma bagi korban yang membuat korban lalu bagaimana saya harus keluar dari situasi ini. Maka terjadi satu bentuk defense mekanisme untuk tetap kuat. Pilihannya bisa kontrol. Nah, kontrol ini bisa terjadi apabila dia memiliki support system yang cukup baik. Pada Ibu Putri ini memiliki support system yang cukup. Di saat ada ajudan, ada orang-orang yang cukup bisa diandalkan untuk memberikan pengamanan, maka ada keputusan dari dirinya sendiri dengan menekan rasa malu, marah, takutnya itu tadi. Saya tertarik dengan saudara ahli tadi menyebutkan budaya yang kemudian viktimisasi yang terjadi gitu. Dan kemudian yang saudara jelaskan tadi itu tipologi kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan Indonesia pada umumnya, atau juga bisa perempuan dan laki-laki? Bisa perempuan dan laki-laki, tapi terutama pada perempuan. Ya. Tidak mengenal usia, tua, muda, pangkat, jabatan? Selama ini terutama jika itu terjadi pada orang dewasa. Orang dewasa. Kalau anak-anak masih ada perlindungan ya terhadap anak-anak, rasa ingin melindungi anak-anak. Meskipun itu pun bisa saja anak-anak ini tidak dipercaya keterangannya. Ya. Kemudian apa yang ahli temukan ketika mengakses atau memeriksa Ibu Putri mengenai kredibel, konsistensi dan kredibel informasi yang diberikan Ibu Putri, termasuk juga mengenai teori malingering yang ahli sebutkan di dalam BAP. Di dalam laporan kami ada satu simpulan yang berbunyi bahwa keterangan Ibu Putri Chandrawati terkait dengan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya di Magelang, yang menurutnya dialaminya di Magelang, itu bersesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel.
Nah, bagaimana kami menarik itu? Kami menyesuaikan dengan proses credibilitas assessment atau credibility assessment yang mengacu pada Bull dan kawan-kawan 2004 dan Ferrijin et al. 2021, dan di dalam risetnya itu ada 7 indikator untuk keterangan yang kredibel atau tidak kredibel. Pada keterangan Ibu Putri memenuhi ketujuhnya. Jadi yang pertama ada detail informasi yang richness of details, ya, detail cukup kaya, informasinya cukup detail tentang apa yang terjadi, dan kemudian juga ada verifiability of details. Akurasinya ini bisa bersesuaian karena ada situasi-situasi yang mendukung yang kemudian juga diinformasikan oleh pihak yang lain. Jadi pada waktu itu dari saudara Ricky dan saudari Richard mengatakan dapat telepon ibu menangis pada saat yang bersesuaian. Kemudian Ibu Susi mendengar Ibu PC menangis. Kemudian ada pintu yang dibuka dan ditutup kembali. Kemudian ada informasi dari Pak Kuat bahwa Joshua celingukan, dan itu timingnya jika kita coba di dalam circumstantial evidence itu saling berkesinambungan, relevan dan konsisten seperti itu. Dan kemudian suara ibu telepon Ricky yang menangis, kemudian situasi itu dan informasi dari yang bersangkutan yang memenuhi detail tadi dan bisa dibuktikan dari keterangan yang lain, dan kemudian juga alur dari apa yang disampaikan itu bisa terjelaskan secara teoritis, termasuk mengenai relasi kuasa di dalam konstruksi gender. Oleh karena itu simpulan kami bersesuaian dengan kriteria keterangan kredibel, dan di dalam rekomendasi kami menyarankan di situ ini relevan untuk didalami, untuk ditindaklanjuti. Mengenai malingering, penasihat hukum, waktunya tinggal 20 menit lagi. Malingering kami mengukur melalui rangkaian alat tes psikologi. Jadi ada SIMS, GCS, GSS dari Good Johnsons, dan juga kami menggunakan tes MMPI itu untuk melihat juga kemungkinan lyingnya dan malingering atau dia pura-pura sakit, dan kami juga mengukur dengan MCMI itu untuk kondisi dan tipologi kepribadiannya serta kecerdasannya, dan itu menunjukkan situasi tidak dijumpai kondisi malingering atau kepura-puraan. Tidak dijumpai. Maafkan, saya ahli karena waktu, jadi saya mempercepat bicara saya. Ya. Kemudian saudara ahli juga menyebutkan bahwa terkait dengan ciri kepribadian Putri yang cenderung